Episode 33. Raffi yang tengah meeting dengan para karyawan mendadak harus menghentikan meeting tersebut saat dirinya mendapat kabar bahwa Aurel akan segera melahirkan. Raffi langsung berlari menyusuri koridor rumah sakit untuk menuju ruang bersalin yang telah diberitahu oleh suster. "Bagaimana keadaan Aurel?" tanya Raffi dengan raut wajah panik dan khawatir. "Dia di dalam. Lebih baik lo buruan masuk," ucap Aurel dengan raut wajah datarnya. "Oke, thanks," ucap Raffi sebelum akhirnya dia memasuki ruang bersalin. "Kenapa hati gue masih ngerasa nyeri ya lihat dia begitu khawatir sama Aurel," gumam Aurel dalam hati. "Gue gak mungkin masih ada rasa kan?" Meskipun Aurel sudah merelakan Raffi untuk Aurel dan dirinya sudah akan menikah dengan Bian, namun jauh di dalam lubuk hatinya nama Raffi masih sedikit tersemat di sana. "Sayang," ucap Raffi lembut saat melihat Aurel tengah berbaring miring ke kiri sambil meringis kesakitan. "Sakit," ucap Aurel lirih sambil menggigit bibir bawahnya. "Kamu kuat ya," ucap Raffi menggenggam erat tangan Aurel dan mengecup keningnya untuk memberikan semangat kepada Aurel. "Sayang, kalau memang kamu mau keluar ya, bantu mamanya, jangan buat mama sakit terlalu lama. Anak papa pinter ya nak," ucap Raffi mengusap perut Aurel dan sesekali mencium perutnya. "Mama," ucap Aurel menangis menahan sakit. "Mama sedang dalam perjalanan sayang, aku yakin kamu pasti bisa, kamu kuat," ucap Raffi lagi. "Raf, sakit," ucap Aurel lirih merasakan betapa nikmatnya kontraksi. "Sabar ya," ucap Raffi. Tak berapa lama datanglah dokter dan beberapa suster untuk mengecek keadaan Aurel. "Bukannya sudah lengkap? Kita mulai sekarang ya," ucap dokter memberi aba-aba pada Aurel untuk melakukan persalinan sekarang. "Ayo tarik nafasnya lalu keluarkan perlahan ya," ucap dokter. Aurel terus mengejar sekuat tenaganya dengan mencengkeram tangan Raffi sekuat mungkin. "Sakit yang," ucap Raffi meringis. "Aku juga sakit," ucap Aurel terisak karena merasa sangat sakit. "Ayo bu, sedikit lagi," ucap dokter lalu memberikan aba-aba lagi. Aku gak kuat," ucap Aurel lirih, nafasnya sudah terengah-engah. "Sayang, sedikit lagi, ayo demi anak kita. Kasihan dia sudah ingin bertemu kita," ucap Raffi sambil mengecup kening Aurel. "Ayo bu, sedikit lagi," ucap dokter. Teriak Aurel sekuat tenaganya. "Sakit," teriak Raffi tak kalah kencang dari teriakan Aurel karena tangannya dicengkeram kuat oleh Aurel. "Oe, oe!" Suara tangisan bayi terdengar membuat rasa sakit dirasakan Raffi seketika hilang. "Baby girls, selamat ya," ucap dokter tersenyum lalu meletakkan bayi Aurel di dada Aurel. "Anakku," ucap Aurel tak percaya bahwa kini ia sudah menjadi seorang ibu. "Kamu berhasil sayang," ucap Raffi menciumi kening Aurel dengan bahagia. "Aku jadi ibu," ucap Aurel kini dengan isak tangisnya. "Terima kasih sayang, terima kasih," ucap Raffi yang tak henti-hentinya bersyukur. Dokter pun mengambil bayi Aurel agar segera dibersihkan dan diazani oleh Raffi, sebelum akhirnya nanti akan masuk ke dalam inkubator dulu untuk beberapa saat karena mengingat usia kandungan Aurel yang belum matang sempurna. Setelah beberapa saat Aurel segera dipindahkan ke ruang rawat. Rupanya di sana sudah sangat ramai dengan keluarga Raffi dan Aurel. Tak lupa Bian, Ariel dan orang tuanya juga di sana untuk memberikan selamat kepada Raffi dan Aurel. Semua orang bahagia atas kelahiran anak pertama Aurel dan Raffi. Tak terkecuali Ariel, ia sangat antusias saat melihat bayi mungil berjenis kelamin perempuan yang tengah berada di gendongan sang mama tersebut. "Mah, Ariel pengen gendong," rengek Ariel manja kepada Adel hingga membuat semua terkekeh melihatnya. "Kapan kamu kasih mama yang kayak gini? Ucap Adel yang bertanya bukan menjawab. "Mama," ucap Ariel cemberut karena pipinya terasa sangat panas mendengar godaan sang mama.
Secepatnya ya, ucap Dian mengedipkan sebelah matanya pada Ariel hingga membuat Ariel semakin merona. Apaan sih kamu, Bi? Ucap Ariel pura-pura kesal hingga membuat semua tertawa. Oh ya Rel, siapa namanya? Tanya Ariel kini berpindah duduk dekat Aurel sedangkan Raffi dan Bian duduk di sofa. Entahlah, kami belum nyiapin nama karena kupikir bayinya laki-laki, makanya kami hanya nyiapin nama anak laki-laki. Ucap Aurel yang memang salah menduga. Gimana kalau Aura? Ucap Ariel memberi saran. Kan pas tuh Aura gabungan nama kalian berdua, sambungnya dengan senyum mengembang. Boleh juga, namanya juga cantik. Ucap Raffi setuju. Oke deh, aku juga setuju. Ucap Aurel senang karena kini ia yakin bahwa Ariel benar-benar sudah merelakan Raffi untuknya. Baby Aura, sini sama kakak. Ucap Ariel langsung mendekati Adele yang masih menggendong baby Aura. Kakak? Ucap semua orang. Iyalah kakak, emangnya apa coba? Tanya Ariel sok polos. Menolak tua loh, gak pantas banget dipanggil kakak. Tante Ariel itu lebih pas, ucap Aurel. Enak aja tante, ogah, gue masih muda, masa dikatai tante-tante, ucap Ariel menggeleng-gelengkan kepalanya. Aurel pun juga masih muda tapi udah jadi ibu, ucap Adele membuat Ariel cemberut. Jadi ibu juga karena terpaksa, kalau bukan karena si buaya itu mana mungkin Aurel jadi ibu secepat ini, gumam Ariel dalam hati sambil cemberut. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Aurel dan Raffi kini sudah kembali ke rumah, bukan di apartemen lagi, tapi kini di rumah Aurel sendiri. Mereka akan tinggal sementara waktu di sana sebelum akhirnya mereka akan menetap di luar negeri karena Raffi harus mengurus perusahaan papanya yang di sana dan melanjutkan S2-nya di sana. Awalnya Aurel menolak dan masih ingin menetap di Indonesia. Namun ia tidak bisa memilih, ia mau tak mau harus mengikuti kemanapun suaminya akan membawanya pergi. Raf, kamu istirahat aja biar Aura sama aku, ucap Aurel saat melihat Raffi masih asik memangku babynya padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Kamu istirahat aja sayang, biar aku yang nemenin Aura begadang, ucap Raffi tanpa mengalihkan pandangannya dari Aura. Tapi kamu besok harus kerja loh. Aku gak mau kamu kecapean dan sakit, ucap Aurel. Gak akan sayang. Udah, kamu tenang aja. Kamu istirahat Gi, biar besok bisa ngurus Aura lagi. Kesibukanku di kantor tidak seberapa bila dibandingkan kamu seharian mengurus baby Aura sendiri, ucap Raffi mengusap kepala Aurel dengan sayang. Mereka memang memutuskan untuk tidak menggunakan jasa pengasuh karena Aurel sendiri yang ingin mengurus Aura sampai dia besar dengan tangannya sendiri. Lagi pula masih ada sang mama dan pelayan di rumah yang bisa membantunya saat ia harus mandi atau ke kamar kecil. Ya udah, aku tidur ya, ucap Aurel dibalas anggukan oleh Raffi. Aura, cepet bobo sayang ya. Kasihan papanya, jangan diajak begadang terus, ucapnya lagi sambil mengecup kepala baby Aura.